Saudara-saudara yang terkasih, kami CTN Channel Yah dengan visi memulihkan dan membangun kehidupan sesuai firman Elohim. Saudara-saudara, kali ini mengambil judul Setujukah Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi dengan hukuman mati? Saudara-saudara yang terkasih, nats kitab suci yang saya ambil dari kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan 34. Kalau kita amati secara mendalam di dalam kitab suci ini mengenai pembunuhan, itu kita bisa membagi ke dalam 3 hukum. Yang pertama adalah hukum universal. Di dalam hukum ini itu disebutkan seperti yang apa yang dikatakan oleh Elohim di dalam kitab Keluaran, yang orang sebut kebanyakan adalah 10 hukum atau 10 perintah Tuhan. Dan di situ di dalam kitab Keluaran 20 ayat 13 dikatakan jangan membunuh. Ini adalah larangan. Dan jangan membunuh itu diartikan pembunuhan terhadap sesama manusia. Saudara-saudara, itu adalah hukum universal, berlaku secara umum. Dan membunuh di sini diartikan secara universal itu adalah membunuh dengan direncanakan atau pembunuhan dengan sengaja. Yang ini berarti apa, saudara? Memang ada rencana dari orang itu untuk membunuh. Dan itu yang disebut hukum universal. Yang kedua adalah hukum perang. Di dalam hukum perang ini, segala sesuatu yang dilakukan antar orang yang berperang, kelompok yang berperang, negara yang berperang, yang menyebabkan orang meninggal dunia, itu tidak dikatakan pembunuh. Itulah hukum dalam perang. Dan itu memang terjadi, saudara. Ketika Yosua, ya, kita bisa baca dalam kitab Yosua pasal 10, di situ ketika Yosua mengejar orang-orang Amori, saudara. Jadi itu terjadi peperangan. Dan banyak prajurit dari Yosua ini membunuh musuh-musuhnya. Bahkan apa, saudara, ketika musuh itu yang masih banyak itu lari di hadapan dari tentara Yosua ini, yang terjadi apa, saudara? Karena mereka terlalu jauh turun ke lembah, maka Tuhan Elohim Sang Pencipta sendiri mengutus malaikatnya menurunkan yang disebut hujan batu, saudara. Sehingga musuh-musuh Yosua ini yang turun ke lereng-lereng itu melarikan diri, itu tidak terkejar oleh Yosua dan pasukannya, tetapi dihajar dari atas hujan batu oleh Tuhan sendiri. Sehingga apa, saudara? Mereka terbunuh semua. Itu hukum perang, saudara. Dan itu tidak dikatakan pembunuh. Dan yang ketiga, hukum supranatural Elohim. Nah, yang dimaksud di sini adalah hukumnya Elohim, Tuhan Sang Pencipta, tentang pembunuhan ini, saudara-saudara. Jadi di sini, saudara-saudara, itu kehendak Tuhan Sang Pencipta sendiri, itu memang melihat orang-orang jahat yang sangat banyak menurut pemandangannya, sehingga Tuhan menurunkan yang namanya hukuman. Contohnya adalah di dalam kitab Beresyet atau Kejadian pasal 6. Di situ disebutkan bahwa kecenderungan hati orang yang bertambah banyak itu semakin jahat. Dan di pemandangan Elohim Yahweh itu adalah sangat jahat. Karena itu Elohim Yahweh yang menciptakan manusia saat itu juga membunuh semua ciptaannya manusia. Dengan apa, saudara? Air bah. Itu hukum supranatural Elohim, saudara. Juga di kota Sodom dan Gomora, rakyatnya itu hampir sebagian besar itu melakukan kejahatan yang sangat besar. Kejahatan apa, saudara? Sodomi atau pemburit. Akhirnya apa? Penduduk itu dihancurkan dengan api dari langit dan belerang. Jadi Tuhan Sang Pencipta sendiri membunuh
rakyat Sodom dan Gomora ini, kecuali Lot dan anaknya, dengan api dan belerang dari langit. Jadi Yahweh Elohim Tuhan sendiri membunuh orang-orang jahat ini, saudara, secara massal. Dan berikutnya, di akhir zaman nanti, saudara, orang-orang jahat yang tidak mau bertobat sampai pada waktunya masa anugerah Elohim, maka apa, saudara? Orang-orang jahat itu yang sudah mati itu dihukum kekal. Mereka itu dihukum apa? Dihukum mati kekal di dalam namanya lautan api yang terus menyala, yang umum sebab sebutkan itu neraka. Itulah, saudara-saudara, hukum supranatural tentang pembunuhan, kematian. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita lihat hukum yang universal. Hukum universal itu hukum antar sama pembunuhan, saudara. Nah, saudara bisa baca lebih jelasnya di dalam seperti apa yang sudah saya tekankan tadi, kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Di situ dikatakan, saudara-saudara, hukum universal yang berlaku seperti tadi saya katakan, yang direncanakan, disengaja untuk membunuh orang lain, nah itu disebut si pembunuh. Di dalam kitab Bilangan 35 ayat di situ 16, 17, 18 disebutkan, saudara-saudara, jika orang membunuh dengan besi sehingga orang mati, maka yang membunuh tadi disebut si pembunuh. Kemudian ayat 18, 17 ya, kalau orang membunuh dengan batu misalkan, nah itu orang lain mati tapi membunuh sengaja, saudara, nah itu disebut si pembunuh. Demikian juga ayat 18, kalau orang merencanakan untuk menghabisi nyawa orang lain dengan membunuh pakai kayu misalkan, dan orang itu mati, orang yang membunuh itu disebut si pembunuh, saudara. Dan upah dari si pembunuh atau hukuman bagi si pembunuh itu ditetapkan Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, apa, saudara? Hukuman mati. Tetapi, saudara-saudara, kalau orang melakukan sesuatu baik dengan besi, batu atau kayu yang menyebabkan orang lain tapi tidak disengaja, itu tidak disebut si pembunuh, saudara. Karena itu di dalam kitab Bilangan ini, orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu dibawa lari atau lari ke kota perlindungan. Supaya apa, saudara? Tidak dikejar oleh penuntut balas. Jadi kalau orang sudah masuk ke kota perlindungan karena menyebabkan orang mati tadi, maka dia akan aman di kota perlindungan itu. Nah itu, saudara, bedanya ya. Itu menurut pandangan atau ketetapan Elohim Tuhan Sang Pencipta, saudara. Jadi yang disebut si pembunuh itu adalah orang yang dengan sengaja menghabisi nyawa orang lain. Kalau tidak dengan sengaja itu tidak disebut pembunuh. Nah, untuk yang pembunuh ini, saudara-saudara, itu kalau membunuh orang, darahnya tercecer ke tanah, tanah itu menjadi cemar. Atau disebut negeri itu menjadi cemar. Karena apa? Darah itu. Kita baca, saudara-saudara, kitab Bilangan 35 ayat 33, saudara-saudara. Dan janganlah kamu mencemarkan negeri tempat kamu ada di dalamnya, karena darah itulah yang menjadikan negeri itu cemar. Dan tentang negeri itu, ia tidak akan ditebus karena darah yang telah tercurah di atasnya, kecuali dengan darah orang yang mencurahkannya. Saudara-saudara, ini berarti apa, saudara? Kalau suatu daerah, suatu tempat, ada orang terbunuh dan matinya itu, darahnya tercecer ke tanah, dan pembunuhan itu direncanakan atau disengaja, maka membuat negeri atau tanah itu tercemar, saudara. Dan itu tidak bisa ditebus. Artinya
pencemaran itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan darah orang yang membunuh dengan sengaja atau direncanakan tadi. Nah, bagaimana caranya? Di sini katakan saudara, dengan darah orang yang membunuhnya. Berarti apa? Disebutkan di sini adalah hukuman mati. Jadi supaya tanah itu tidak tercemar dengan darah orang yang mati dan matinya direncanakan disengaja orang lain dan si pembunuh tadi dihukum mati, maka tanah itu menjadi tidak cemar. Nah ini saudara-saudara, ini firman Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dengan demikian saudara-saudara, ada satu daerah atau wilayah yang banyak muncul kejahatan, kekerasan, sodomi, penyimpangan seks, pembunuhan, pemerkosaan, itu sumbernya sebenarnya dari itu tadi saudara. Peristiwa tercurahnya darah itu dan orang yang membunuh dengan sengaja tadi tidak dihukum mati. Dan di dalam alam rohani supranatural itu saudara, kalau darah tercemar atau darah mencemari tanah karena pembunuhan dengan disengaja tadi, maka di situ kalau tidak ada penyelesaian hukuman mati, maka setan atau roh-roh jahat akan banyak berkeliaran di daerah itu, sehingga di daerah itu terjadi yang namanya perwujudan kejahatan dari roh-roh jahat, roh kekejian, roh pemburitan, roh kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan. Nah ini saudara-saudara, jadi kalau tanah itu tercemar, artinya tanah itu sudah kena darah orang yang dibunuh dengan sengaja dan si pembunuh dibebaskan, tidak dihukum mati, maka daerah itu semakin lama semakin banyak roh-roh jahatnya, sehingga semakin banyak kekerasan, kekejian, dan pembunuhan. Sampai mutilasi, saudara. Itu sebenarnya sumbernya dari itu, sumber pokoknya. Oleh sebab itu apa saudara yang harus dilakukan? Hukuman mati satu-satunya. Oleh sebab itu, suatu negara yang memberlakukan hukuman mati bagi si pembunuh, dan menurut kriteria kitab suci yang disebut si pembunuh adalah orang yang membunuh orang lain dengan direncanakan atau disengaja, itu mesti dihukum mati. Dan negara yang sudah melakukan itu adalah sesuai firman Tuhan, sesuai kitab suci. Dan itu untuk membersihkan atau menebus tanah yang tercemar oleh darah tadi. Itulah saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita dengan ini mengerti dan kita menyadari bahwa ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui, tapi kitab suci ungkapkan sumber pokoknya apa. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita dukung pemerintah yang memberlakukan hukuman mati. Dan saya usul supaya yang dihukum mati itu yang membunuh dengan direncanakan dan disengaja. Itu yang utama, harus dilakukan hukuman mati. Dan itu sesuai firman Tuhan di dalam kitab Bilangan 35 ayat tadi 9 sampai 34, khususnya ayat 33. Berbahagialah orang yang mentaati firman Elohim, diberkati hidupnya, keluarganya, pekerjaan, pelayanannya, bahkan keselamatan kekayaan. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam nama Yesus memberkati saudara semua yang cinta firman dan perubahan hidup. Amin.